ilmin yuntafa'u bih wa waladin salih yad'u lah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila mati anak Adam, terputuslah amalnya. Karena orang sudah mati, kada kau lagi sembahyang, kada kau lagi puasa. Orang sudah mati, kada kau lagi berzikir. Orang sudah mati, kada kau lagi berselawat. Orang sudah mati, kada kau lagi berbuat apa-apa. Terputuslah amalnya. Illa min salasin, kecuali ada 3 amal yang tidak putus. Artinya walaupun sudah mati tetap mengalir kepadanya. Walaupun sudah meninggal dunia, tapi amal tetap sampai kepada yang mati itu. Nabi kita menyebutkan yang pertama sadaqatin jariyah, sedekah jariyah wakaf. Para ulama sepakat memaknai sedekah jariyah itu wakaf. Orang yang berwakaf masjid, orang yang berwakaf madrasah, berwakaf sekolah, berwakaf jalan, berwakaf jembatan, berwakaf fasilitas umum. Walaupun yang berwakaf ini sudah mati, selama yang diwakafkan itu masih dimanfaatkan orang, maka terus mengalir pahalanya kepada yang mati itu. Beruntung orang-orang yang punya sedekah jariyah ini. Walaupun sudah mati, tapi pahala selalu datang kepadanya. Rahmat Allah selalu datang kepadanya. Ampunan Allah selalu datang kepadanya. Nah, jadi itulah keberuntungan orang-orang yang sempat waktu hidupnya berwakaf. Umpat berwakaf, sesat wasak semin membulah masjid, sesat dua sak semin baulah langgar, sesat dua sak semin baulah madrasah pesantren atau jalan umum. Nah, maka selama itu dipakai orang, maka yang sudah mati ini terus menerus dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Waktu dia hidup sempat mengajar ilmu. Maksudnya ilmu yang bermanfaat. Waktu dia hidup, dia sempat mengajarkan baca Quran kepada orang. Begitu dia mati, yang diajarkan ini bisa baca Quran, dia baca Quran sampai pahala kepada yang mengajarkan. 10 orang diajari Al-Quran, bisa ke-10-nya membaca Quran. Mati yang mengajar ini. Setiap malam yang 10 itu baca Quran, sampai pahala mengalir kepada yang mengajarkan baca Quran. Termasuk orang-orang yang mengarang kitab-kitab. Kita baca kitab Bukhari, sampailah pahalanya kepada Imam Bukhari beberapa abad yang lalu. Kita baca kitab Ihya, sampailah pahalanya kepada Imam Al-Ghazali. Kita baca kitab Sabilal Muhtadin, dapatlah pahalanya Datuk Alambayan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itu ilmu yang dimanfaatkan orang. Termasuk ini kebijakan-kebijakan yang bermanfaat kepada umat. Pemerintah, pejabat-pejabat, bisa, camat, bupati, seterusnya yang punya kebijakan-kebijakan yang bermanfaat, dimanfaatkan oleh orang, maka si pejabat ini mati, kebijakannya itu akan mendatangkan rahmat kepadanya dalam kuburnya. Anggota-anggota DPR, pejabat-pejabat berulah kebijakan. Kebijakan ini, di sini berulah irigasi, di sini berulah apa untuk kemaslahatan umat. Selama itu masih dimanfaatkan, maka si yang punya kebijakan ini terus mengalir rahmat Allah kepadanya walaupun sudah meninggal. Ilmin yuntafa'u bih. Yang ketiga, ujar Nabi, waladin salih, anak yang salih. Anak yang salih yang diajari oleh orang tuanya, anak yang salih yang disekolahkan oleh orang tuanya mati, setiap kali anak salih ini berbuat kebaikan, orang tuanya dapat pahala di alam kuburnya. Kita bisa anak
Kalau bisa ngajari seorang, kalau kada bisa kita masukkan ke sekolah yang mendidik akhlaknya, mendidik agamanya, sehingga jadilah dia anak yang saleh. Mati abah mamanya, karena si anak itu sembahyang, mama abahnya dapat pahala. Si anak baca Quran, mamanya dapat pahala. Si anak bersedekah, mama abahnya dapat pahala. Seluruh amal kebaikan dari anak yang saleh itu orang tuanya selalu dapat siraman rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi beruntung orang yang punya anak saleh ini. Ini merupakan aset yang sangat mahal. Walaupun dia kada berdoa, ini para ulama menjelaskan demikian. Walaupun dia tidak berdoa si anak saleh ini, tapi karena dia dididik oleh orang tuanya jadi saleh, apapun amal saleh si anak, orang tua akan dapat rahmat dalam kuburnya. Orang tua dapat rahmat. Nah, hadirin hadirat yang rahimakumullah, itulah amal yang dikatakan Nabi tidak putus setelah wafatnya seseorang. Para ulama mengatakan sebuah perkataan yang sangat mempunyai makna. Ujar para ulama, rahimullahu mra'an mata matat zunubu. Sungguh dapat rahmat orang yang mati, mati pula dosanya. Sangat beruntung orang yang mati, mati dosanya. Yang sangat celaka itu orang yang mati hidup dosanya. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita mati dosa hidup. Kita ingin apa yang jar Nabi tadi, kita mati pahala hidup terus mengalir ke dalam kubur. Yang celaka itu kita mati dosa kita masih hidup, maka akan selalu mengalirkan laknat, mengalirkan azab ke alam kubur. Nauzubillah min dzalik. Siapa contoh? Qabil, anak Nabi Adam. Setiap kali di bumi ini ada pembunuhan, Qabil dikirimi siksa oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Qabil lah orang pertama yang mengajarkan pembunuhan itu. Nah, ini Qabil ini sudah mati Qabilnya, tapi dosanya masih hidup. Nah, jadi sangat hati-hati kita jangan sampai meninggalkan demikian. Kalau kita ada basic ilmu-ilmu yang kada baik yang pernah kita ajarkan kepada orang, ilmu-ilmu kada baik kita ajarkan kepada orang, kita mati dipraktikkan oleh orang, laknat sampai ke kubur kita karena kita yang mengajarkan. Kita membangun bangunan maksiat, kita membangun bangunan tempat maksiat kepada Allah, baik itu gardu, baik itu bangunan, baik apa, tempat orang maksiat, kita yang membangunnya. Kita mati, gardunya masih ada, maka dosa, laknat selalu mengalir kepada kita. Demikian pula anak yang kada dididik dengan agama, anak yang kada diajari dengan ajaran agama, akhirnya anak ini menjadi anak yang durjana. Maka begitu orang tuanya mati, setiap anak melakukan maksiat, orang tuanya dikirimi laknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.